Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Mas Top React. Nah, kita mau guys ke Tulungagung, ke tempat mertua atau saudara yang berada di sana. Assalamualaikum. Oke, kita langsung gas ke Tulungagung. Kita tadi dari rumah. Di episode kali ini, kebetulan saya punya saudara atau istri saya itu punya saudara yang letaknya berada di Tulungagung atau rumahnya berada di Tulungagung. Nah, saya pengen menunjukin teman-teman semuanya ya, jalan dari arah Ponorogo menuju ke Tulungagung, tapi kita lewat rute yang berbeda. Di video ini bakal saya potong-potong ya, kita cari momen-momen atau jalan-jalan yang kiranya nanti bakal saya informasikan buat teman-teman semuanya. Oke, kita start dari kecamatan yang namanya adalah Kecamatan Pudak ya. Nah, untuk sampai ke Tulungagung sebenarnya kita hanya tinggal gas terus saja. Silahkan teman-teman simak videonya. Dan untuk sampai ke Tulungagung, kalau kita dari arah Ponorogo, tepatnya dari Kecamatan Pudak, kita bakal melewati beberapa jalan ya. Dan jalannya itu lumayan susah, bukan lumayan lagi, tapi jalannya itu benar-benar susah. Jadi kalau teman-teman mau ke Tulungagung lewat sini, saya sarankan hati-hati. Dan perlu teman-teman ketahui juga, jalan yang kita lewati ini adalah jalan paling ujung timur kota Ponorogo. Jadi timurnya jalan itu sudah nggak ada jalan lagi yang bisa kita lewati. Oke, sepertinya saya harus lebih fokus lagi, saya harus lebih konsentrasi lagi dengan kondisi jalan yang seperti ini ya. Nanti kita sambung lagi kalau kita sudah masuk di Kecamatan Soko. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di wilayah Kecamatan Soko ya. Jadi sebelum memasuki Kecamatan Soko itu jalannya cukup rusak parah. Nah, kalau sudah berada di area Kecamatan Soko, jalannya lumayan halus. Sebenarnya nanti ya, dulu saya pernah buat video juga perjalanan di area arah Soko menuju ke Tulungagung. Tapi kalau dulu itu jalannya masih bener-bener rusak ya. Nah, sekarang kita bakal cari tahu juga kira-kira jalan dari arah Soko menuju ke Tulungagung itu rusak parah atau tidak. Oke, kita gas terus saja. Apa mah? Lali. Oke, kita ambil rute yang paling cepat aja ya. Kita ambil rute yang paling cepat. Rute yang paling cepat itu rute yang bagian sini. Jadi kita nggak perlu sampai ke pasar yang namanya adalah Pasar Suru. Nah, ini ya, dari Jalan Mulus ini ada rute yang paling cepat. Tapi rute yang paling cepat ini biasanya punya badan jalan yang cukup hancur ya, cukup rusak dulu. Sekarang semoga jalannya sudah lebih baik lagi. Nah, rute cepatnya ini ya. Ini kita ambil belok bagian kanan. Oke, kita gas lagi aja ya. Oh, sepertinya kalau kita pilih rute yang sini, itu jalannya sudah lebih baik lagi, ya. Nah, dulu kalau kita lewat sini itu jalannya benar-benar hancur. Sekarang, alhamdulillah ini jalannya sudah benar-benar istimewa banget. Jadi ini cor. Tapi tunggu, di depan kita itu memang jalannya masih hancur ternyata. Oke, saya harus lebih berkonsentrasi lagi, ya. Nanti di beberapa tempat kembali saya akan menginfokan beberapa informasi menarik terkait rute yang kita lewati, yaitu rute antara Soko dan Tulungagung ataupun Ponorogo dengan Tulungagung. Tuh, jalannya tuh kayak gini, makanya kita harus hati-hati.
Nah, ini itu adalah salah satu view menarik yang bisa kita temui kalau kita lewat jalan pintas yang bagian sini ya. Kalau dari Kecamatan Pudak, orang-orang lebih sering lewat jalan pintas bagian ini karena dari jalan pintas ini untuk sampai ke Trenggalek ya ataupun Tulungagung itu lebih cepat. Ya usah muter sampai di area Kecamatan Suru atau di area Soko. Nah, jadi view-nya seperti ini, view-nya benar-benar seger banget. Cuman sayangnya yaitu ada beberapa jalan ruas jalan yang memang cukup rusak ya, cukup hancur. Tapi insya Allah selebihnya masih oke lah, masih bisa kita lewati. Yang penting kita lewatnya itu hati-hati aja. Oke, kita gas lagi aja ya, karena jalannya naik. Kita harus konsentrasi lagi ya. Nah, ini benar-benar nanjak banget, benar-benar naik banget ya. Oke, kita gas lagi. Terus ini ya, dari jalan yang kita lewati ini ya, dari jalan pintas yang tadi, wih ada burung bagus itu. Nah, dari jalan pintas yang kita lewati tadi ini nanti kita bakal menemukan sebuah pertigaan. Nah, pertigaannya mana sih? Pertigaannya berada di depan kita. Ini kalau teman-teman ambil jalur bagian kanan ini ke arah Soko, kalau teman-teman ambil belok kiri ini ke arah Tulungagung ataupun Trenggalek. Dan perlu teman-teman ketahui, nah di sini itu juga salah satu jalur bus Damri Ponorogo Tulungagung ataupun Ponorogo Trenggalek. Oke, kita gas terus ya. Ini masih berada di wilayah Kecamatan Soko dan juga masih berada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Nanti di depan sana bakal ada tugu batas antara Ponorogo dengan Trenggalek ya. Nah, tapi kita harus tetap hati-hati karena ada sebagian ruas jalan yang hancur, ada juga sebagian besar ruas jalan yang cukup mulus. Nah, pokoknya kalau lewat sini kita harus tetap hati-hati. Nah, jadi kayak gini jalannya. Nanti itu bakal kerasa banget kalau kita sudah melewati perbatasan antara Ponorogo Trenggalek ya. Kalau masih berada di jalurnya Ponorogo atau di wilayah Ponorogo itu memang nggak tahu kenapa jalannya itu masih banyak banget yang rusak. Tapi kalau nanti kita sudah melewati tugu batas antara Ponorogo dengan Trenggalek, nanti jalannya itu benar-benar istimewa banget, jalannya benar-benar mulus banget. Nah, salah satu jalan yang terkena rusak dulu itu adalah di bagian sini ya. Ini namanya adalah Tanjakan Ngerembes kalau nggak salah. Dimana tanjakan ini dulu bener jalannya itu benar-benar rusak dan tanjakan ini cukup menguji adrenalin ya. Karena kenapa? Karena di bagian kiri jalan kita itu adalah area jurang seperti ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, kita gas terus ya. Kita gas terus. Kita masih berada di wilayah Ponorogo. Ya, insya Allah sebentar lagi kita bakal masuk di wilayah Trenggalek. Oke. Tuh, jadi jalannya kayak gini. Jalannya asik, jalannya lumayan rusak. Ini juga rusak lagi loh ya. Ini juga rusak lagi. Mantap, mantap. Tuh, lihat, ini bekas-bekas roda dari mungkin bus Damri ya. Oke, ini sudah mulai jalan mulus ya. Di jalan mulus ini, sebentar, perbatasannya mana sih? Jadi perbatasannya itu berada di depan kita. Saya bakal kasih tahu ya. Mungkin jarang yang ada yang tahu ya. Tugu batas antara Ponorogo dengan Trenggalek nanti itu berada di sekitaran sini. Nah, kita cari tahu dulu mana. Mana sih tugunya? Mana ini tugunya? Di mana ya? Dulu ini dia. Ini adalah tugu batas antara Ponorogo dengan Trenggalek. Nah, begitu kita memasuki wilayah Trenggalek, jalannya itu sudah benar-benar istimewa banget. Jalannya itu sudah benar-benar mulus banget dan pokoknya halus banget.
Oke, habis dari Trenggalek kita bakal gas lagi ya. Habis dari sini nanti bakal ada pertigaan lagi. Nah, pertigaannya kalau nggak salah berada di sekitaran pasar Bendungan atau apa ya, lupa saya. Nanti saya bakal kasih tahu. Oke, kita gas lagi aja ya. Kita gas lagi. Silahkan teman-teman simak videonya lagi. Oke, izin melaporkan masih bersama dengan saya ya. Kita sekarang sudah masuk di wilayah Trenggalek dengan jalan yang benar-benar istimewa banget, jalan yang benar-benar mulus banget, dan di sini itu udaranya cukup dingin. Dan nampaknya yang melewati rute ini itu cukup banyak. Jadi dari tadi itu kita bersisian dengan pengendara sepeda motor ataupun mobil, tapi sayangnya mungkin nggak saya rekod 100%. Oke, kita gas lagi aja. Tuh, di sini tuh sumpah enak banget, seger banget ya. Oke, dan ini adalah pertigaan selanjutnya ya teman-teman. Pertigaan yang saya ceritakan tadi. Nah, pertigaan ini kalau kita mau ke Trenggalek kita bisa ambil belok bagian kanan. Kalau kita ke Tulungagung kita bisa belok bagian kiri. Karena tujuan kita ke Tulungagung, jadi saya langsung gas menuju ke bagian kiri atau kita ambil belok bagian kiri. Dan saat ini kita kalau nggak masalah berada di pasar yang namanya adalah Pasar Dompiong. Jadi Pasar Dompiong ini adalah salah satu pasar yang letaknya berada di Trenggalek. Tepatnya berada di Kecamatan Kecamatan Bendungan. Oke, kita gas lagi aja. Dulu saya juga sering banget buat video di sekitaran sini ya, perjalanan di sekitaran sini. Salah satunya di sini tuh ada wisata yang keren banget ya, yang namanya adalah wisata Dilem Wilis. Di mana wisata Dilem Wilis ini dulu adalah salah satu wisata peninggalan bekas pabrik kopi pada zaman Belanda. Oke, kita bakal gas lagi aja ya. Kita bakal pelan-pelan menikmati pemandangan atau menikmati suasana jalan dari arah Trenggalek ya. Sekarang dari arah Trenggalek menuju ke Tulungagung. Oke, kita gas lagi aja. Nah, ini adalah area utama dari Pasar Dompiong. Jadi di sini itu mungkin bisa dibilang pusatnya ya. Ada kantor polisi, ada puskesmas dan lain-lain, lokasinya berada di sini. Oke, kita gas lagi aja, kita gas lagi. Nah, wisata di Dilem Wilis itu lokasinya berada di mana? Ini ada pertigaan ya teman-teman. Perhatikan, pertigaan ini teman-teman ambil belok bagian kiri. Nah, di sana ini namanya adalah wisata di Dilem Wilis. Oke, kita gas lagi aja. Nah, kita gas lagi sampai ke Tulungagung. Untuk secara pastinya batas antara Trenggalek dengan Tulungagung, kalau kita lewat jalur sini tuh saya kurang paham ya. Walaupun saya hafal rutenya, walaupun saya tahu jalannya, tapi untuk batasnya sendiri saya kurang paham. Nah, jadi nanti kondisinya seperti apa saya akan berusaha menyampaikan kepada teman-teman, biar teman-teman kalau dari arah Ponorogo ataupun dari arah Trenggalek nggak kesulitan ya, nggak terlalu meraba-raba lewat jalur ini. Oke, kita gas lagi. Ini adalah suasana jalannya ya, suasana jalan dari arah Trenggalek menuju ke Tulungagung. Kita melewati hutan yang benar-benar damai banget, kita melewati hutan yang benar-benar sejuk banget ya, dan udaranya adem banget dan jalannya itu mulus banget.
Pokoknya kalau teman-teman lewat jalur sini tuh rasanya adalah paket komplit ya. Kenapa saya bilang paket komplit? Udah dapat jalan yang mulus, pemandangan bagus, dan juga udara yang benar-benar segar banget. Nah, yang perlu digarisbawahi, kalau teman-teman dari arah Ponorogo nanti teman-teman bakal menemukan jalan yang agak susah. Jalan yang agak susah atau lumayan susah itu terletak di Kecamatan Soko. Nah, jadi semoga nanti jalan tersebut atau tanjakan Ngerembes ya, nanti semoga cepat ada perbaruan sehingga perjalanan kita dari arah Ponorogo menuju ke Tulungagung itu lebih nyaman lagi. Oke, ini jadi seperti ini jalannya ya. Jalannya enak banget, jalannya mulus banget, dan pokoknya istimewa banget. Jalur ini juga saya rekomendasikan buat teman-teman semua yang suka jelajah ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini tuh kalau buat penjelajahan ya, kalau kita buat naik motor buat santai-santaian ya, buat luangin atau habisin waktu kita biar di rumah nggak boring, jalur ini tuh adalah jalur yang paling cocok. Terus kadang muncul pertanyaan, Mas, untuk BBM-nya gimana? Oh tenang, di sini tuh masih banyak banget rumah-rumah warga, rumah-rumah penduduk ataupun kios-kios yang menjual bahan bakar. Dan kalau soal warung atau tempat makan, di sini juga ada tempat makan yang benar-benar istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena tempat makan ini dulu ya, kita bicara dulu hanya satu-satunya yang berada di sekitaran sini. Tapi mungkin kalau sekarang tempat makannya sudah lebih banyak lagi ya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini terus bingung mau cari tempat makan, nggak usah bingung, di sini masih banyak banget yang jualan makanan. Oke, kita gas lagi aja. Kita gas lagi aja dengan jalan yang istimewa, dengan suasana yang istimewa. Pokoknya jalan yang benar-benar super indah, super asik banget. Oke, kita gas lagi. Tadi udah melewati salah satu gapura masuk ya, gapura masuk desa. Kalau enggak salah tadi tertulis selamat datang atau masuk di kampung Desa Ndolo, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kampungnya seperti apa? Kita nggak bakal explore banyak-banyak. Jadi niat saya pengen menunjukkan kepada teman-teman semuanya kira-kira kondisi jalan atau hal-hal yang diperhatikan kalau teman-teman lewat jalur sini tuh seperti apa. Nah, jalannya masih istimewa, masih mulus ya. Pokoknya asik banget buat teman-teman semuanya yang suka jelajah kalau teman-teman lewat jalur sini. Tembusnya mana sih? Tembusnya kalau nggak salah berada di Bendungan Wonorejo atau Waduk Wonorejo ya. Kita gas terus aja. Nah, ini kita itu kalau nggak salah berada di ujungnya Tulungagung ya. Jadi ini udaranya cukup dingin. Pokoknya asik banget. Asik banget. Dan saya rasa di sini juga jalannya sudah ada yang rusak ya. Kalau dulu tuh masih mulus, tapi sekarang sudah ada yang berlubang. Tapi lubangnya nggak banyak ya. Lubangnya masih enak banget ya. Lubangnya itu masih bisa kita atasi, beda dengan lubang-lubang yang berada di Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Nah, jadi lubangnya kayak gini. Ini juga lubang yang mudah ya. Oke, gas lagi aja. Kita gas lagi. Oh, dan ternyata di sini juga sudah mulai rusak jalannya ya. Walaupun sebagian besar jalannya itu enak, tapi di sini juga sudah ada yang rusak. Wow, ternyata di sini juga ada mini pomnya atau pom mininya. Nah, ini ya. Kalau nggak salah kita masuk di kampung yang namanya adalah Kampung Ndolo. Jadi Kampung Ndolo itu seperti ini suasananya. Suasananya itu asik banget. Di sini rumah-rumahnya juga bagus banget. Dan perlu teman-teman ketahui, di sini tuh mayoritas penduduknya adalah sebagai petani susu sapi perah. Ya, jadi kalau cari susu silahkan teman-teman datang ke sini. Oke, kita pelan aja ya sambil menikmati pemandangan yang berada di sekitaran sini. Kita pelan aja.
Dan ini sebentar lagi kita bakal masuk ke sekitaran rest area ya. Ini adalah area beristirahat, area istirahat dari atau yang letaknya berada di Desa Pagerwojo, Kecamatan Tulungagung. Jadi kalau teman-teman semuanya jalan-jalan dari arah Ponorogo menuju ke Tulungagung, di sini juga ada tempat istirahatnya. Atau istilah kerennya itu kita bilang rest area. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, nampaknya ada jalur yang longsor. Tapi masih aman karena jalur longsornya itu masih bisa kita lewati. Oke, kita gas lagi aja. Dan setelah saya lewati tadi sudah ada banyak sekali warung ya, bukan beberapa, sudah banyak sekali warung-warung yang berada di sekitaran jalur sini. Jadi ya itu, kalau teman-teman datang ke sini nggak usah takut khawatir lapar terus nggak ada yang jualan, nggak usah takut karena di sini tuh masih banyak banget yang jualan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di depan saya nanti bakal ada warung favorit saya. Kenapa sini saya bilang warung favorit saya? Karena dulu ini adalah salah satu warung, bukan salah satu, ini adalah satu-satunya warung yang pertama kali buka di jalur sini, teman-teman. Warungnya mana? Warungnya itu ya itu ya, warungnya itu yang pakai kayu-kayu itu ya. Nah, ini dia. Dulu setiap kali perjalanan dari arah Ponorogo melewati rute ini, saya selalu menyempatkan diri untuk mampir ke warung itu, teman-teman. Nah, pokok ngopi di situ tuh rasanya bener-bener enak banget, bener-bener syahdu banget. Oke, kita harus lanjut lagi ya. Kita harus lanjut lagi. Jalannya itu seperti ini. Jalannya itu benar-benar istimewa banget. Pemandangannya itu juga benar-benar keren banget. Oke, kita harus tetap fokus. Oke, kalau di sini ya, kita berada di sekitaran SMP 2 Pagerwojo. Dari Pagerwojo itu sudah masuk di Kabupaten Tulungagung ya. Dan sampai sejauh ini tuh jalannya masih benar-benar istimewa banget. Kalau nggak salah di sekitaran sini tuh ada salah satu wisata. Nah, wisatanya ini. Istirahat lama. Nah, ini adalah Bukit Tunggur Mani apa ya. Saya masih ingat betul dulu itu di sini sebenarnya bukan wisata ya. Dulu di sini itu adalah area tempat untuk berlatih trail. Tapi entah kenapa ya, mungkin karena kreatifnya di sini tuh disulap menjadi Bukit View ya. Jadi bukit pandang yang namanya adalah Bukit Tunggur Mani Tunggal Mani gitu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang tahu informasinya seperti apa terkait dengan namanya yang benar, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke. Di bawah Bukit Tunggal Mani itu ada, kalau kita dari bawah itu tanjakan yang benar-benar curam. Kalau kita dari atas itu juga ada tanjakan turunan yang benar-benar curam banget. Nah, saya harus lebih berkonsentrasi lagi. Nanti video kita lanjut lagi. Oke, ini adalah akhir dari perjalanan kita ya. Jadi baterai yang berada di kamera saya sudah habis. Nanti dari perjalanan dari arah Ponorogo menuju ke Tulungagung, kita bakal ketemu dengan sebuah penanda. Penandanya berada di bagian sana. Ini caranya balik kamera gimana ini? Nah, penandanya berada di bagian sana, dimana pertigaan ini kalau teman-teman ke arah sana terus ya, itu ke arah Waduk Wonorejo. Nah, desa wisata Moyosari. Sedangkan kalau teman-teman ke arah ke sana, ini ke arah Tulungagung kota. Oke, itu tadi adalah penelusuran saya terhadap jalan dari arah Ponorogo menuju ke Tulungagung. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Salam dari saya Mas Tobreo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah.